Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 140 sampai dengan 146. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini ya. Nanti bisa dicari playlist dan juga rekomendasi pembelajaran lain tapi sesuai dengan judul. Nah, jangan lupa supaya kualitas videonya bagus, klik setelannya untuk diputarnya kualitas yang terbaik ya adik-adik ya. Nah, untuk melihat video lain ya yang lebih lengkap, adik-adik bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya. Misalnya sekarang adik-adik kan kelas 3 ya, berarti pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist kelas 3. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Di sebelah kanan nanti akan ada rekomendasi playlistnya adik-adik di sini. Ya, ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Di sini dicari ya. Nah, kita mulai adik-adik. Di subtema 4 ini judulnya adalah kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, kita coba lihat ada gambar Edo, Beni, Udin, sama Siti ya adik-adik. Kita baca dulu ya. Aku adalah warga negara Indonesia atau kita biasanya singkat WNI ya, warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melaksanakan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Aku sudah banyak mendapatkan hakku. Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Nah, kita lihat ada bacaan teks dengan judul Lingkungan Hijau ya adik-adik ya. Dayu ke sekolah berjalan kaki. Jalan di dekat rumah Dayu dipenuhi pohon rindang. Udara terasa sejuk dan segar. Jalan di depan sekolah Dayu gersang. Tidak ada pohon besar dan hijau. Di siang hari udara terasa panas. Dayu menutupi kepalanya dengan buku saat pulang. Dayu ingin jalan di dekat sekolah yang sejuk. Dayu berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Mereka akan mengajak orang tua bekerja sama. Ibu guru mendukung keputusan anak-anak, ya. Nah, kita lihat adik-adik garis bawahi masalah yang ada pada teks dengan rapi. Lalu garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Nah, kita lihat di sini permasalahan yang ada di teks bacaan ini adalah ini adik-adik. Ya. Jalan di depan sekolah Dayu itu gersang, ya. Jadi tidak ada pohon rindang ya, tidak ada pohon besar yang hijau. Lalu penyelesaian masalahnya adalah di bagian ini. Di bagian Dayu berdiskusi dengan teman-temannya, ya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar rumah. Ya, itu kalimat penyelesaiannya atau kalimat penyelesaian masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah kita berhak mendapatkan lingkungan yang sejuk? Apa yang menjadi masalah di lingkungan tempat tinggalmu adik-adik? Bagaimana cara menyelesaikannya? Diskusikan dengan kelompokmu ya. Nanti diskusikan hasilnya ada di tempat sini. Ya. Nah, untuk bagian ini kita Nah, ini di lingkungan adik-adik ya, Jadi adik-adik nanti boleh sesuaikan dengan keadaan kondisi rumah adik-adik. Contohnya seperti yang tadi. Ya, masalahnya apa? Contoh kalau di sekolah Dayu kan tadi gersang ya. Misalnya kalau di lingkungan adik-adik rumahnya gersang juga, tidak ada pohon atau misalnya lingkungannya eh, kotor gitu ya. Nah, itu bisa nanti jadi penyelesaiannya adalah mengadakan kerja bakti. Ya, jadi ini disesuaikan dengan keadaan kondisi lingkungan adik-adik. Berikutnya Dayu menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi sederhana dan murah. Bantu Dayu membuat topi adik-adik.
gunakan kertas dari koran bekas. Yuk kita perhatikan urutannya. Nah, yang pertama ambil kertas koran, lipat kertas koran menjadi 2 bagian. Sisi yang terbuka berada di bawah, ya, seperti ini. Nah, kemudian lipat ujung kanan dari kiri dan kiri ke tengah, lalu tekan membentuk segitiga. Lipat kertas kedua sisi bagian bawah ke atas lalu tekan. Kemudian buka kertas perlahan lalu rapikan. Topi sudah siap dipakai. Seperti contoh di gambar ini langkahnya ya. Nah, ini topi yang sudah siap dipakai. Nah, adik-adik untuk yang berikutnya, di sini adik-adik diminta untuk membuat topi yang seperti Dayu ini. Caranya langkahnya seperti yang tadi ya. Nah, sekarang yang berikutnya, setiap orang wajib menjaga lingkungannya agar nyaman. Salah satu cara agar lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon ya adik-adik. Supaya apa? Supaya bisa lebih rindang ya, lebih sejuk dan segar udaranya. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Pohon yang akan ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikannya ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Nah, coba hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh satu kelurahan. Nah, contoh nih ya, banyaknya kelurahan tadi ada 10, berarti banyaknya bibit berapa, lalu jatah untuk satu kelurahan berapa. Nah, kita lakukan langkah penyelesaiannya, tentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit harus diwakili oleh bilangan yang harus habis dibagi 10. Ya, kemudian tentukan jatah pohon setiap kelurahan, banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Contohnya seperti ini. Eh, kita akan tentukan banyak-banyaknya bibit berapa, lalu nanti akan dibagi dengan jatah pohon. Jadi kalau ini dibagi ini hasilnya harus 10. Ya, ada banyak kemungkinan, Karina akan buatkan kemungkinannya adalah 300 bibit, ini 30. Ya, jadi jatahnya 30 pohon, berarti 300 dibagi 30 adalah 10. Ini untuk 10 kelurahan masing-masing mendapatkan 30 pohon. Kemungkinan lainnya mungkin Karina bisa buat 200, ya, di sininya 20, ya. Nah, sekarang kita coba membuat cerita seperti Dayu dan bibit pohon aksananya. Tentukan banyak kelurahan, tentukan banyak bibit pohon, dan tentukan jatah di setiap kelurahan, ya. Nah, yang ini Karina bisa membuat, kita kelurahannya boleh tentukan sendiri ya. Nah, Karina buat kelurahannya dulu ya, supaya lebih enak. Nah, kita akan coba buat jadi 5 ya adik-adik ya. 5 kelurahan. Berarti ini bagi, ini bagi, ini bagi, ini bagi, bagi. Nah, kita akan coba dengan 500 ya dibagi. Nah, kebanyakan ya adik-adik. Ceritanya nggak usah banyak-banyak ya. Nah, misalnya 50 ya, dibagi supaya menjadi 5 itu harus dibagi dengan 10 ya. 50 dibagi 10 sama dengan 5. Lalu berikutnya kita juga bisa buat 20 dibagi 4. Nah, seperti ini ya. Kita buat yang sedikit-sedikit aja. Atau kalau mau yang banyak juga bisa. Misalnya Karina mau buat di sini 300 ya. Berarti di sini 300 dibagi 60 sama dengan 5 ya. Jadi masing-masing kelurahan itu mendapatkan 60 ya, 60 bibit. Lalu berikutnya mungkin Karina bisa buat 400 ya. Kemudian masing-masing kelurahan berarti akan mendapatkan 80. Jadi 400 dibagi 80 sama dengan 5 ya.
Kemudian berapa lagi ya adik-adik ya? 500 ya, 500 dibagi 100 sama dengan 5. Nah, seperti ini contohnya. Wah, pembelajaran kita sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!